Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa menyampaikan sedikit ilmu yang bermanfaat ini pada teman-teman sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menggulung tikar-tikar kebatilan dan menggelar permatani kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan tentang metode dalam pendidikan Islam. Apa itu metode dalam pendidikan Islam? Metode dalam pendidikan Islam merupakan cara atau pendekatan yang diinginkan untuk menyampaikan nilai-nilai ajaran Islam kepada peserta didik. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian muslim yang berakhlak, berakidah, dan juga beribadah. Ada beberapa metode dalam Islam. Yang pertama yaitu metode keteladanan atau uswah hasanah. Biasanya itu kita mengajarkan Islam melalui contoh-contoh nyata yang dilakukan oleh pendidik. Kita mengajarkan contoh-contoh yang nyata kepada peserta-peserta didik kita. Rasulullah juga mengatakan, teladan terbaik dalam semua aspek kehidupan, yaitu terdapat di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Contohnya seperti para guru-guru menunjukkan perilaku jujur, sabar, rajin dalam keseharian ketika mengajar murid-murid mereka. Yang kedua, metode nasihat atau mau'izah, yaitu memberikan pengajaran-pengajaran yang dengan nasihat tertentu kepada peserta-peserta didik, memberikan nasihat-nasihat yang mungkin peserta didik itu membuat kesalahan. Terdapat pada Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, dan benarkanlah nasihat kepada mereka dengan cara yang baik. Dapat kita ambil contoh dari guru-guru itu harus memberikan wejangan tentang pentingnya sholat 5 waktu saat murid mulai malas. Terkadang kita dapati murid-murid itu ketika azan itu sudah sangat malas untuk melakukan sholat gitu. Jadi kita para guru harus mengajak para murid-murid tersebut agar menghilangkan rasa malas-malas mereka itu. Tidak hanya sholat saja, mengaji juga. Para murid-murid mungkin udah agak malas kalau diajak mengaji itu. Jadi tugasnya guru ya kita nasihatin dengan baik-baik agar mereka bisa semangat untuk kembali mengaji lagi. Yang ketiga, metode pembiasaan atau ta'wid, yaitu untuk melatih peserta didik secara terus-menerus agar terbentuk kebiasaan yang baik. Jadi kita harus kalau bisa mengajarkan peserta-peserta didik itu untuk semisal sehabis sholat maghrib kita suruh mereka mengaji, dan itu kita suruh terus menerus jika di rumah agar ngaji mereka menjadi lancar, tajwidnya jadi benar. Dan juga kalau bisa kita suruh peserta didik kita untuk menghafal surah setelah subuh, karena setelah subuh itu dianjurkan untuk tidak tidur kan. Maka dari itu kita anjurkan untuk menghafal surat-surat pendek atau juz 29 minimal. Dan yang keempat, metode cerita atau qasyah, yaitu mengajarkan nilai-nilai Islam melalui kisah para nabi, sahabat, dan orang soleh. Al-Quran juga menggunakan banyak sekali kisah sebagai media pendidikan. Contohnya kisah Nabi Yusuf. Terus contohnya itu guru-guru
biasanya harus menceritakan tentang kejujuran Nabi Muhammad sejak kecil, keteladanan Nabi Muhammad sejak kecil, kesabaran Nabi Muhammad sejak kecil itu bagaimana diceritakan kepada peserta didiknya. Yang kelima, metode tanya jawab. Mungkin kita sudah tidak asing dengan metode-metode tanya jawab ini ya, karena sudah sering dilakukan di segala kalangan, di kerja kelompok, di presentasi, di diskusi. Mungkin sudah banyak tanya jawab ini kan, yaitu agar membuat interaksi antara guru dan murid dalam berbentuk dialog untuk menggali pemahaman para murid-murid ya. Dan para nabi sering berdialog dengan sahabatnya untuk mengajarkan konsep agama. Itulah kenapa diadakan sesi tanya jawab, karena para nabi juga sering ditanyai oleh para sahabat untuk menggali ilmu-ilmu yang sangat penting ya dari para nabi, atau sebaliknya nabi juga bertanya kepada para sahabat agar para nabi tahu seberapa banyak ilmu yang dipahami oleh para sahabatnya. Biasanya itu guru itu harus bertanya, mengapa kita harus berpuasa, untuk memancing diskusi antara murid satu dan yang murid lainnya, agar mereka yang tidak tahu, yang tidak paham dan malu untuk bertanya agar menjadi tahu dan menjadi berani untuk bertanya kepada guru atau teman-temannya. Yang keenam, metode targhib dan tarhib, yaitu memberi motivasi dengan janji pahala, targhib dan peringatan azab. Tarhib contohnya itu menjelaskan pahala besar bagi orang yang menjaga sholat dan azab bagi yang meninggalkannya. Itu kita ajarkan pada murid-murid kita agar mereka itu patuh terhadap kewajiban-kewajiban mereka, seperti sholat itu paling penting. Yang ketujuh, metode praktik langsung, yaitu amaliyah, pengertian melalui praktik langsung terutama dalam ibadah seperti wudhu, sholat, tayamum. Itu harus dipraktikkan secara langsung karena kita harus meniru gerakan-gerakan Nabi dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, metode diskusi dan musyawarah, yaitu saling tukar pendapat untuk menumbuhkan berpikir kritis dan tanggung jawab. Ya, biasanya mungkin sudah banyak kita temui ya di kelas-kelas atau dimanapun itu, diskusi kelompok tentang cara menjaga lingkungan dari perspektif Islam. Mungkin itu contohnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.